Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Wildan Abis Musaid, mahasiswa Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan NIM 315023000129. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar yang telah saya buat. Di sini berkenaan dengan mata pelajaran ilmu fikih yang dimana dikhususkan membahas tentang sholat sunnah. Jadi objek atau madrasah yang saya tuju yaitu MTS Muhammadiyah 02 Blora. Di sini dikhususkan untuk kelas 8 dan 9. Langsung masuk ke potensi awal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa peserta didik telah memahami pengertian sholat wajib, syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Pengetahuan tersebut menjadi dasar untuk mempelajari berbagai macam sholat sunnah beserta tata cara pelaksanaannya. Langsung selanjutnya poin ketiga, profil pelajar Pancasila PP dan pelajaran rahmatan lil alamin. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong serta kebinekaan global. Yang kedua, profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah ta'adub, tawasud, tatawur, wa ibtikar, dan tasamuh. Lalu poin yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana ini dari media saya membutuhkan untuk mengajar itu ada LCD proyektor, komputer atau laptop, jaringan internet, dan lain-lain. Dan untuk sumber belajar ini saya membutuhkan LKPD seperti LKS, buku paket fikih, laman e-learning, e-book, dan lain-lain. Selanjutnya, target peserta didik yaitu peserta didik cerdas istimewa berbakat dan peserta didik reguler. Selanjutnya ada model dan metode pembelajaran. Di sini model pembelajarannya berbasis problem based learning, discovery learning, dan diskusi kelompok. Metode pembelajarannya itu ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan presentasi. Selanjutnya kompetensi inti. Tujuan pembelajaran ada beberapa poin. Yang pertama, menjelaskan pengertian sholat sunnah, menjelaskan hukum melaksanakan sholat sunnah, mengidentifikasi macam-macam sholat sunnah, menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat sunnah, mempraktikkan salah satu sholat sunnah dengan benar, menunjukkan sikap gemar melaksanakan sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu poin yang kedua, pemahaman bermakna. Jadi peserta didik memahami bahwa sholat sunnah itu merupakan ibadah yang dapat menyempurnakan kekurangan sholat wajib serta menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang selanjutnya adalah pertanyaan pemantik yang akan ditanyakan oleh guru kepada siswa. Yang pertama, pertanyaan pemantik untuk pertemuan pertama yaitu apa yang dimaksud tentang sholat sunnah. Lalu apa manfaat sholat sunnah, yaitu tentang basic sholat sunnah. Yang pertanyaan pemantik pertemuan yang kedua yaitu apa saja macam-macam sholat sunnah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajin melaksanakan sholat sunnah. Lalu pertanyaan pemantik pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir itu bagaimana tata cara sholat duha, bagaimana tata cara sholat tahajud, lalu apa hikmah membiasakan sholat sunnah. Jadi sudah praktek lah. Lalu kegiatan pembelajaran dimulai dari pertemuan pertama yaitu tentang menjelaskan pengertian dan hukum sholat sunnah. Di sini guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran dan kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik, dan kebersihan kelas. Guru juga memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik tersebut, materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi yang akan diajarkan. Lalu guru juga akan memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu tentang
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong serta kebinekaan global, dan profil pelajar rahmatan lil alamin, ta'adub, tawassut, tawur, wa ibtikar, dan tasamu. Lalu kegiatan inti yaitu yang pertama kegiatan literasi, yaitu peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca. Peserta didik membaca materi mengenai pengertian dan hukum sholat sunnah, yaitu tentang basic-basic sholat sunnah itu sendiri. Critical thinking. Kalau critical thinking ini peserta didik mengidentifikasi manfaat sholat sunnah dalam kehidupan. Lalu ada collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan, dan saling bertukar informasi mengenai dalil sholat sunnah. Selanjutnya ada communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok yang lain atau individu yang mempresentasikannya. Selanjutnya ada creativity. Creativity ini guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait menjelaskan isi teks yang didengar. Kegiatan refleksi dan konfirmasi. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah itu melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya guru juga mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar di akhir dengan berdoa. Selanjutnya ada pertemuan kedua, yaitu menjelaskan atau mempelajari macam-macam sholat sunnah. Kegiatan pendahulunya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Langsung saja ke intinya, yaitu tentang bagaimana pembelajarannya. Di sini ada kegiatan literasinya. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi sholat duha, rawatib, tahiyatul masjid, istikharah, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Selanjutnya critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi sholat duha dan sholat-sholat sunnah yang lain. Collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok lagi untuk mendiskusikan, untuk mengumpulkan informasi, lalu mempresentasikannya ulang, dan saling bertukar informasi juga mengenai sholat-sholat yang sudah didiskusikan. Selanjutnya ada communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok individu tersebut seperti hal biasa, mengemukakan pendapat juga seperti yang sudah dijelaskan. Lalu ada creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait menjelaskan isi teks dengan yang didengar dan berkaitan sholat tersebut. Selanjutnya ada pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir. Di sini pertemuan terakhir, kegiatan intinya guru mendemonstrasikan tata cara sholat dan sholat sunnah, yaitu tetap bagaimana kita mempraktekkannya langsung. Critical thinking. Peserta didik mengamati yang sudah dipraktekkan, tata cara sholat dan sebagainya. Collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok lagi. Peserta didik mempraktikkannya secara berkelompok. Lalu communication. Guru memberikan umpan balik atau pertanyaan tentang apa yang dipraktekkan. Creativity. Refleksi pembelajaran. Selanjutnya ada pembelajaran diferensiasi. Kalau pembelajaran diferensiasi ini membuat mind map macam-macam sholat sunnah, menelusuri dalil dari Al-Quran dan hadis. Untuk siswa yang kesulitan belajar topik ini disarankan untuk belajar kembali tata cara pada pembelajaran di dalam dan atau di luar kelas sesuai kesepakatan antara guru dengan siswa. Siswa juga disarankan untuk belajar kepada teman sebaya. Selanjutnya ada asesmen atau penilaian. Di sini asesmen ada tiga. Asesmen diagnostik sebelum pembelajaran, yaitu untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki pembelajaran tersebut. Pertanyaannya ada, apakah kalian mengetahui pengertian sholat sunnah, pernahkah melaksanakan sholat duha, atau pernahkah melihat orang melaksanakan sholat sunnah yang lain. Selanjutnya ada asesmen formatif selama proses pembelajaran.
Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran langsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi, dan juga refleksi tertulis. Di sini ada poin teknik asesmennya, observasi, diskusi, dan presentasi. Yang kedua, bentuk instrumen, keaktifan, kerjasama, kemampuan menjawab pertanyaan. Lalu lembar kerja pengamatan kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry learning, yaitu seperti hanya skor. Di sini langsung saja ke asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu asesmen pengetahuan. Teknik asesmennya itu tes tertulis, kalau non tes itu praktek. Bentuk instrumennya itu ada asesmen tidak tertulis, itu ada daftar pertanyaannya. Asesmen tertulisnya itu jawaban singkat. Langsung ada asesmen keterampilan. Di sini teknik asesmennya itu langsung praktek sholat. Asesmen formatif dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi, dan refleksi tertulis. Lalu ada pengayaan dan remedial. Pengayaan itu diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran, mencari hadis tentang keutamaan sholat sunnah, membuat presentasi mengenai manfaat sholat sunnah. Adapun remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran, mengulang materi, praktek kembali, tata cara sholat sunnah, dan juga pendampingan individual dari guru. Refleksi guru dan peserta didik. Di sini pertanyaan kunci yang membuat guru merefleksikan kegiatan pengajaran di kelas. Misalnya, apakah semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran ini? Apakah ada kesulitan yang dialami peserta didik? Apakah semua peserta didik sudah dapat melampaui target pembelajaran? Dan juga apakah langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran? Langsung ke refleksi peserta didik. Setelah melaksanakan proses pembelajaran sholat duha, rawatib, tahiyatul masjid, dan sholat sunnah yang lain, lakukanlah refleksi terhadap diri masing-masing dengan mengisi tabel yang telah diberikan. Setelah mahasiswa itu melakukan refleksi, berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya. Petunjuk pengerjaannya, ya kemungkinan nanti ada aspek pertanyaan-pertanyaan, lalu ada penilaian dengan centang-centang seperti itu. Mungkin materi bahan ajar pertama itu tentang pengertian sholat sunnah. Ya, sholat sunnah seperti sholat sunnah yang basic pengertian sholat sunnah. Lalu bahan ajar yang kedua adalah macam-macam dan contoh-contohnya sholat sunnah. Ada sholat duha, tahajud, witir, rawatib, tahiyatul masjid, istikharah, dan lain-lain. Ada juga bahan ajar yang ketiga atau pertemuan ketiga, ini ada tata cara sholat sunnah, yaitu tentang niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, dan lain-lain, baca surat pendek, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, salam. Mungkin cukup sekian pembahasan atau mengenai modul ajar saya yang telah saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.